no keys. Push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rahmadani Putri dengan NIM 2403-1032. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan meristem. Yang pertama, apa itu jaringan meristem? Nah, jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah diri. Jaringan ini berperan penting dalam pertumbuhan-tumbuhan, baik pertumbuhan memanjang atau pertumbuhan primer maupun membesar atau pertumbuhan sekunder. Selanjutnya itu ada karakteristik dari jaringan meristem ini. Nah, jaringan meristem memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jaringan dewasa pada tumbuhan. Yang pertama itu ada karakteristik fisik sel meristem. Yang pertama, sel-sel aktif membelah. Sel-sel meristem terus-menerus mengalami pembelahan mitosis sehingga berperan dalam pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua itu ada bentuk sel kecil dan seragam. Sel-selnya umum berbentuk kubus atau isodiametris, panjang, lebar, dan tinggi hampir sama. Yang ketiga itu ada dinding sel tipis. Nah, dinding selnya terbuat dari selulosa yang tipis dan elastis, memungkinkan sel mudah membelah dan membesar. Yang keempat itu ada sitoplasma padat. Memiliki sitoplasma yang banyak dengan vakuola yang kecil atau tidak ada. Yang kelima itu ada inti sel atau nukleusnya besar. Nukleus yang besar menandakan aktivitas pembelahan yang tinggi. Yang keenam, tidak ada ruang antar sel. Sel-selnya tersusun sangat rapat tanpa ruang antar sel. Selanjutnya karakteristik dari fisiologis dan fungsionalnya. Yang pertama, belum terdiferensiasi. Sel-sel meristem belum memiliki fungsi khusus, tetapi memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis-jenis jaringan dewasa. Yang kedua itu pertumbuhan terus-menerus. Sel-sel ini memiliki kemampuan untuk terus-menerus membelah dan memberikan pertumbuhan baik secara primer maupun sekunder. Baiklah, selanjutnya ada macam-macam jaringan meristem. Yang pertama itu berdasarkan asal atau cara pembentukannya dapat dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama kita akan membahas tentang meristem primer. Nah, meristem primer berasal langsung dari jaringan embrional atau sel-sel hasil pembelahan zigot selama perkembangan embrio tumbuhan. Jaringan ini berperan dalam pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang, akar dan batang. Selanjutnya ciri-ciri dari meristem primer ini. Yang pertama itu terletak di ujung akar dan ujung batang atau meristem apikal. Yang kedua bertanggung jawab dalam pembentukan jaringan primer seperti protodrem, prokambium, dan meristem dasar. Selanjutnya menghasilkan jaringan dasar seperti epidermis, korteks, dan jaringan pengangkut primer yaitu xilem dan floem. Yang kedua itu ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang mengalami dediferensiasi, yaitu jaringan dewasa yang kembali aktif membelah. Meristem berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang memperbesar diameter batang dan akar pada tumbuhan dikotil gimnospermae. Selanjutnya ciri-ciri dari meristem sekunder ini. Yang pertama berasal dari jaringan permanen atau dewasa yang kembali aktif membelah atau didiferensiasi. Yang kedua terletak pada kambium vaskular dan kambium gabus. Yang ketiga menghasilkan jaringan sekunder seperti xilem sekunder, floem sekunder, dan peridrem. Contoh dari meristem sekunder ini yaitu kambium vaskular menghasilkan xilem dan floem sekunder yang memperbesar batang. Yang kedua kambium gabus atau velogen menghasilkan velodrem ke arah dalam dan velum atau gabus ke arah luar untuk melindungi batang. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu meristem apikal, meristem bintang, meristem ujung batang. Yang pertama itu ada meristem apikal. Meristem apikal terletak di ujung-ujung tumbuhan, yaitu pada ujung akar dan ujung batang.
Jaringan ini bertanggung jawab dalam pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang akar dan batang. Ciri-ciri dan fungsi dari meristem apikal ini, yang pertama menghasilkan jaringan primer atau protodrem, prokambium, dan meristem dasar. Yang kedua membentuk jaringan baru untuk pertumbuhan tinggi atau panjang tumbuhan. Yang ketiga menambah jumlah ruas pada batang dan akar. Contohnya pada akar, membantu akar menembus tanah untuk mencari air dan nutrisi. Yang kedua itu ada meristem lateral. Meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan batang dan akar. Jaringan ini berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang memperbesar diameter batang dan akar. Ciri-ciri dan fungsi dari meristem lateral ini yaitu yang menghasilkan jaringan sekunder, membentuk kambium vaskular, dan menambah diameter batang dan akar. Contohnya, kambium vaskular membentuk xilem dan floem ke arah luar. Yang terakhir itu yang ketiga, meristem interkalar. Meristem interkalar ini dia terletak di antara jaringan dewasa, biasanya pada pangkal ruas batang atau pangkal daun. Jaringan ini berperan dalam pertumbuhan ruas batang, terutama pada tumbuhan monokotil seperti rumput dan bambu. Ciri-ciri dan fungsi, yang pertama itu membantu tumbuhan memperpanjang batang dengan cepat. Yang kedua berperan dalam proses regenerasi setelah pemotongan, contohnya rumput yang tetap tumbuh setelah dipotong. Yang kedua mendukung pemanjangan ruas-ruas batang pada tumbuhan tertentu. Contohnya itu bisa kita lihat pada rumput, memungkinkan rumput tumbuh kembali setelah dipangkas. Pada bambu membantu pertumbuhan panjang ruas-ruas batang bambu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa yaitu jaringan tumbuhan yang telah mengalami diferensiasi dan tidak mengalami pembelahan lagi. Selanjutnya yaitu ada karakteristiknya, yang diantaranya yaitu yang pertama, sel-sel yang sudah berdiferensiasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang kedua, tidak mengalami pembelahan lagi kecuali dalam kondisi tertentu seperti regenerasi. Yang ketiga, dinding sel mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, bersifat permanen, yang artinya memiliki struktur tetap dan tidak berubah bentuk. Yang kelima, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi beberapa jenis. Selanjutnya yaitu contoh jaringan dewasa. Jaringan dewasa dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan strukturnya. Yang pertama yaitu jaringan epidermis, yang berfungsi sebagai pelindung permukaan organ tumbuhan. Contohnya terdapat pada epidermis daun, epidermis batang, dan epidermis akar. Yang kedua jaringan parenkim, yang berfungsi sebagai fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, dan transportasi zat. Contohnya parenkim palisade pada daun dan parenkim penyimpanan pada umbi kentang. Yang ketiga yaitu jaringan korenkim, berfungsi sebagai penyokong utama tumbuhan muda dan organ yang masih aktif tumbuh. Contohnya jaringan korenkim pada tangkai daun dan batang muda. Yaitu jaringan sklerenkim, berfungsi sebagai penyokong pada tumbuhan dewasa karena dinding selnya mengandung lignin yang tebal. Contohnya yaitu pada serat pada tanaman rami, sklereid pada tempurung kelapa. Dan yang terakhir yaitu jaringan pengangkut, yang berfungsi untuk mengangkut air, zat hara, dan hasil fotosintesis. Contohnya xilem dan floem. Xilem yang berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem yang berfungsi sebagai mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Baiklah, saya Afiola akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu jaringan pelindung. Yang pertama ada jaringan epidermis. Pada tumbuhan, jaringan epidermis terdiri dari sel-sel epidermis yang membentuk lapisan pelindung yang melapisi bagian luar batang, daun, dan akar. Sel-sel epidermis ini memiliki fungsi utama sebagai lapisan pelindung yang mencegah kehilangan air dan melindungi tanaman dari ancaman lingkungan seperti patogen dan kerusakan fisik. Selanjutnya itu ada karakteristik jaringan epidermis. Yang pertama yaitu terdiri dari sel-sel hidup. Sel-sel epidermis adalah sel-sel yang masih hidup dan aktif. 2. Berbentuk persegi panjang. Sel-sel ini umumnya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, susunan sel rapat tanpa ruang antar sel. Sel-sel epidermis tersusun rapat sehingga tidak terdapat ruang antar sel.
Yang keempat, tidak mengandung klorofil. Sel-sel ini umumnya tidak memiliki klorofil sehingga tidak berperan langsung dalam fotosintesis. Yang kelima, dinding sel bervariasi. Dinding sel dapat berbeda-beda tergantung pada posisi dan jenis tumbuhan. Yang keenam, lapisan kutikula. Pada permukaan luar sel epidermis sering terdapat lapisan kutikula yang berfungsi mengurangi penguapan air. Yang ketujuh, vakuola besar. Sel-sel epidermis memiliki vakuola besar yang dapat berisi antosianin. Yang delapan, tidak berkloropas. Kecuali pada sel penutup, hidrofit, dan tanaman bawah naungan, sel-sel epidermis umumnya tidak mengandung kloropas. Yang terakhir yaitu ada modifikasi sel. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, trikoma atau rambut-rambut halus, sel kipas atau sel kerik untuk mendukung fungsi spesifik seperti pertukaran gas, perlindungan, dan pengurangan penguapan. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari jaringan epidermis, yaitu yang pertama ada perlindungan. Epidermis berperan sebagai lapisan pelindung yang melindungi organ-organ tumbuhan seperti batang, daun, dan akar dari berbagai kondisi lingkungan eksternal, termasuk perubahan suhu, kelembapan, dan serangan patogen. Yang kedua ada pengaturan transpirasi. Lapisan kutikula pada epidermis membantu mengurangi penguapan air dari permukaan tumbuhan sehingga mencegah kehilangan air yang berlebihan. Yang ketiga ada pertukaran gas atau respirasi. Melalui stomata yang terdapat pada epidermis, tumbuhan dapat melakukan pertukaran gas seperti mengambil karbon dioksida untuk fotosintesis dan melepaskan oksigen sebagai hasilnya. Yang keempat ada penyerapan air dan nutrisi. Pada akar, sel-sel epidermis yang termodifikasi menjadi bulu akar berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan sehingga memaksimalkan penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Yang kelima yaitu perlindungan terhadap herbivora. Trikoma atau rambut-rambut halus pada epidermis dapat melindungi tumbuhan dari serangan herbivora dengan menghalangi atau mengurangi akses mereka ke jaringan tumbuhan. Lalu ada penyimpanan air. Pada beberapa tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi sel-sel yang lebih besar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Ada sekresi senyawa metabolik. Epidermis dapat mengeluarkan senyawa-senyawa metabolik yang berperan dalam interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Yang terakhir, perlindungan terhadap cahaya berlebih. Pada beberapa tumbuhan, trikoma atau rambut epidermis dapat memantulkan cahaya matahari yang berlebihan sehingga mengurangi risiko kerusakan akibat radiasi ultraviolet. Selanjutnya yaitu ada macam-macam derivat epidermis. Yang pertama ada stomata. Stomata adalah celah seperti mata yang bisa membuka dan menutup. Stomata melakukan gerakan terbuka saat daun melakukan fotosintesis karena terjadinya kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal. Stomata pada umumnya ditemui di lapisan epidermis di seluruh bagian tumbuhan kecuali akar. Stomata memiliki fungsi sebagai pertukaran gas pada proses fotosintesis, serta stomata juga bisa melakukan regulasi pergerakan air dengan transpirasi. Stomata akan terbuka jika tumbuhan kelebihan air dan akan tertutup untuk menghindari kekurangan air. Yang kedua ada trikomata. Trikomata merupakan derivat epidermis yang membentuk struktur beragam seperti rambut, sisik, rambut kelenjar, tonjolan, dan lain-lain. Trikomata disebut juga papila. Papila merupakan alat sekresi yang mengeluarkan semacam lendir. Papila yang hanya mengeluarkan air disebut papule. Trikoma memiliki fungsi memperbesar fungsi epidermis sebagai jaringan pelindung, terutama mencegah penguapan yang berlebihan. Trikomata juga berfungsi untuk meneruskan rangsangan melindungi tumbuhan dari gangguan luar dan sebagai alat sekresi. Yang ketiga ada emergensia. Emergensia adalah tonjolan pada permukaan organ yang berbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis dan subepidermis atau sel-sel yang terdapat di daerah korteks. Emergensia memiliki karakteristik utama yaitu modifikasi epidermis yang tidak mengandung jaringan pembuluh sehingga lebih mudah untuk dihilangkan atau dilepaskan. Emergensia juga berfungsi untuk proteksi atau perlindungan pada jaringan epidermis. Yang keempat ada spina. Spina atau duri adalah tonjolan pada permukaan epidermis.
batang yang terbentuk dari jaringan stele atau silinder pusat di bawah korteks. Contohnya duri pada batang tumbuhan bunga kertas. Fungsi dari spina adalah untuk menghindari hewan yang memakan bagian tumbuhan tersebut. Yang kelima ada sel kipas. Sel kipas merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas tersusun dari beberapa sel berdinding tipis dan memiliki vakuola yang besar. Sel kipas berfungsi untuk membuka daun yang menggulung pada waktu muda karena kemampuan sel tersebut untuk tumbuh lebih cepat dan lebih besar dibanding dengan sel-sel epidermis lainnya dan sebagai tempat penyimpanan air sehingga dapat mengurangi penguapan. Selanjutnya ada sel kersik. Sel kersik adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, halter atau pelana dan berisi kristal kersik. Adanya sel kersik pada tumbuhan menyebabkan permukaan batang tersebut menjadi keras. Selanjutnya ada filamen. Filamen adalah modifikasi epidermis berupa spons yang menutupi akar beberapa tumbuhan dan berperan dalam detoksifikasi tumbuhan. Filamen tersusun atas sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menempel pada benda atau tumbuhan lain. Filamen berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Contoh tumbuhan yang memiliki filamen adalah Orchidaceae atau disebut juga anggrek. Selanjutnya ada litokis. Litokis adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Litokis berfungsi dalam meningkatkan laju fotosintesis tumbuhan dan berperan dalam detoksifikasi tumbuhan. Litokis berukuran besar daripada sel-sel epidermis di sekitarnya. Litokis terdapat pada permukaan bawah atau atas daun tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki litokis dalam daunnya adalah tumbuhan Ficus sp. Yang terakhir ada sel silika dan sel gabus. Sel-sel yang ditemukan berpasangan pada daun famili Poaceae, di mana sel silika mengandung kristal silika dan sel gabus mengandung suberin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai jaringan gabus atau peridam. Jaringan gabus atau peridam adalah jaringan pelindung sekunder yang menggantikan epidermis pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan ini berfungsi melindungi tumbuhan dari kehilangan air, infeksi patogen, dan tekanan mekanis. Jaringan gabus berkembang dari velogen atau kambium gabus yang menghasilkan velem atau gabus ke arah luar dan velodem ke arah dalam. Ciri-ciri jaringan gabus. Yang pertama berasal dari velogen atau kambium gabus, tersusun dari sel mati dengan dinding tebal yang mengandung suberin atau zat lilin kedap air. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel, sehingga sangat rapat dan kedap air. Yang ketiga, menggantikan epidermis pada tumbuhan berkayu atau yang mengalami pertumbuhan sekunder. Yang keempat, membentuk lentisel sebagai jalur pertukaran gas. Yang kelima, mampu bertahan dalam kondisi ekstrim seperti panas, dingin, dan kekeringan. Yang ketiga itu ada struktur jaringan gabus. Jaringan gabus itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu velem atau gabus, lapisan pelindung tersusun dari sel mati dengan dinding sel tebal yang mengandung suberin, bersifat kedap air dan melindungi batang atau akar dari kehilangan air dan serangan patogen. Semakin tua tumbuhan, lapisan velem semakin tebal. Yang kedua itu tersusun dari velogen atau kambium gabus. Lapisan meristematik, lapisan yang terdiri dari sel-sel hidup yang aktif membelah, menghasilkan velem ke arah luar dan velodem ke arah dalam, terletak di antara velem dan velodem. Yang ketiga itu ada velodem, lapisan penyimpanan tersusun dari sel hidup, berfungsi sebagai penyimpanan zat, makanan, dan pendukung metabolisme sel, lebih tipis dibandingkan velem. Yang keempat itu ada fungsi jaringan gabus, yaitu untuk melindungi tumbuhan dari kehilangan air, patogen, dan tekanan mekanis, mengurangi penguapan dengan kandungan suberin yang kedap air, memperkuat batang dan akar, membantu dalam pertumbuhan sekunder, memungkinkan pertukaran gas melalui lentisel, mencegah masuknya mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi, melindungi dari suhu ekstrim seperti panas dan dingin berlebih.
berkaitan dengan metabolisme sekunder. Misalnya pohon quercus menghasilkan tanin sebagai perlindungan dari herbivora. Yang kelima itu proses pembentukan jaringan gabus. Proses ini terjadi sebagai bagian dari pertumbuhan sekunder, terutama pada tumbuhan berkayu. Yang pertama itu ada inisiasi velogen. Velogen mulai terbentuk di bawah epidermis pada batang dan akar. Pada tumbuhan muda, epidermis masih berfungsi sebagai pelindung, tetapi lama-kelamaan akan digantikan oleh velem. Yang kedua itu pembentukan velem dan velodem. Velogen membelah dan menghasilkan velem ke arah luar, serta velodem ke arah dalam. Yang ketiga itu ada pematangan velem. Sel-sel velem mengalami penebalan dinding sel dengan suberin, kemudian mati dan membentuk lapisan pelindung. Yang keempat itu pembentukan lentisel. Beberapa bagian velem mengalami diferensiasi menjadi inti sel, yaitu celah yang memungkinkan pertukaran udara. Yang keenam itu ada perbandingan jaringan gabus tipis dan jaringan gabus tebal. Jaringan gabus tipis ditemukan pada batang lunak atau tumbuhan muda, sedangkan jaringan gabus tebal itu ditemukan pada batang berkayu tua. Yang kedua, lapisan velem tidak terlalu tebal, itu ditemukan pada jaringan gabus tipis. Sedangkan pada jaringan gabus tebal, lapisan velem sangat tebal. Jaringan gabus tipis digunakan untuk perlindungan ringan, sedangkan pada jaringan gabus tebal digunakan untuk perlindungan ekstrim. Contoh jaringan gabus tipis yaitu ada tomat, ubi jalar, dan pada jaringan gabus tebal itu contohnya ada oak, pinus, dan beet. Yang ketujuh, adaptasi jaringan gabus dalam lingkungan ekstrim. Yang pertama, pada lingkungan kering atau xerophyt, lapisan gabus lebih tebal untuk mengurangi penguapan. Contohnya seperti kaktus memiliki jaringan gabus tebal untuk mengurangi kehilangan air. Yang kedua, pada lingkungan dingin, lapisan gabus mencegah pembekuan air di jaringan. Contohnya pada Betula sp. Memiliki kulit kayu berlapis gabus untuk bertahan di daerah bersalju. Yang ketiga itu ada proteksi dari kebakaran. Jaringan gabus pada pohon quercus, suber atau pohon gabus tahan terhadap api karena struktur dinding selnya tebal dan mengandung senyawa tahan panas. Black and yellow.